UMKM yang saat ini terdampak. Mungkin langsung ke halaman 3. Nah, kita sudah menyiapkan 5 program. Terus berikutnya, sebentar saya terus. Ya, ini. Nah, kita sudah kembali sebelumnya. Jadi kita sudah menyiapkan anggaran sekitar 123,4 triliun untuk membantu meringankan masalah cash flow UMKM ya dalam bentuk subsidi bunga kredit, penundaan pembayaran cicilan bunga selama 6 bulan, lalu pembiayaan baru ya ini, lalu juga kita insentif pajak, pinjaman baru, dan juga mungkin yang kelima ini yang menarik, yang mungkin sekarang kita bisa diskusikan, yaitu bagaimana kementerian, lembaga, BUMN, dan Pemda sebagai penyangga produk-produk UMKM. Nah, salah satu yang sudah diminta oleh Pak Presiden adalah BUMN pangan itu harus bisa menyerap produk-produk peternakan rakyat, pertanian yang tidak bisa diserap oleh market, itu mereka jadi off-taker. Ya. Nah, ini yang saya kira nanti turunannya akan banyak, bagaimana memanfaatkan resi gudang untuk bisa menyerap produk pertanian yang tidak bisa dipasarkan hari ini, tapi bisa kita menjadikan stok untuk satu saat kita jual kembali ke market ketika ekonomi mulai pulih. Nah, berikutnya, nah kalau kita lihat di koperasi, memang yang terdampak itu permodalan sekitar 66%, produksi terhambat 11%, penjualan juga terhambat, distribusi terhambat, bahan baku juga terlambat. Jadi kelihatan dari data ini memang yang terdampak itu baik dari sisi supply maupun demand. Nah, kita tahu, saya kira harapan dari koperasi pangan itu sebagai penyangga ketersediaan pangan. Berikutnya coba, halaman berikutnya. Membantu pembiayaan produksi, menyediakan bibit dan alat produksi pertanian, agregasi hasil produksi pangan, standarisasi kesehatan produk pangan, termasuk juga menjaga agar harga fair atau harga adil. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian cukup paham bahwa koperasi di Indonesia yang saya kira dalam perjalanannya yang cukup panjang, sekarang ini harus diakui yang berkembang, jumlahnya cukup banyak, itu koperasi simpan pinjam. Ya. Nah, masih sedikit koperasi di sektor real, ya, koperasi di sektor produksi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, kami di Kementerian Koperasi beberapa waktu lalu sudah menyiapkan rencana untuk membuat pilot project koperasi di sektor pangan ini, ya, juga masuk di beberapa komoditi tertentu. Nah, hasil analisis sementara kami sedang menyiapkan paper policy mengenai pembangunan koperasi dari yang existing sekarang dan ke depan mau seperti apa. Catatan kami, memang UMKM dan koperasi ini kenapa nggak tumbuh menjadi besar, karena memang kalau menurut UI Center UMKM di UI, ya kalau UMKM dan koperasi ini masih usahanya masih di keripik, akik, batik, ya nggak akan naik kelas, kira-kira begitu. Nah, karena itu beberapa waktu lalu saya pernah diskusi dengan Pak Chandra untuk masuk memang UMKM dan koperasi itu ke sektor pangan, komoditi, ke maritim, dan ke sektor-sektor lain yang memang
menjadi keunggulan domestik. Ya, Pak Presiden berkali-kali menyampaikan gagasan atau harapannya mengenai korporatisasi petani. Yang dimaksud Pak Presiden adalah bagaimana petani kita bertransformasi dari petani gurem, petani kecil, dalam petani yang dalam skala ekonomi, skala bisnis. Nah, kami di Kementerian Koperasi menangkap ini sebagai sebuah ide yang harus dikembangkan. Korporatisasi ini atau enterprises petani ini menjadi dalam bentuk koperasi pangan. Nah, kebetulan saat ini pemerintah juga punya program reforma agraria, ya, yaitu meminjamkan lahan negara tiap keluarga kakak 2 hektar. Ya, ini di Jawa dan di luar Jawa. Di Jawa banyak tanah perhutani. Nah, kami melihat ini satu peluang yang bisa kita jadikan pilot project untuk membangun koperasi dalam skala ekonomi, dalam skala bisnis, misalnya apakah dalam 100 hektar, 200 hektar, dari program-program perhutanan sosial. Jadi ini nanti akan ada koordinasi kerjasama antar kementerian, karena yang terlibat di sini selain Kementerian Koperasi, ada Kementerian BUMN, yaitu melibatkan lahan perhutani di Jawa, di luar Jawa ada Hintani dan juga LHK, Tanah Negara, lalu juga ada Kementerian ATR BPN. Kami bersama ATR BPN beberapa waktu lalu juga melakukan kunjungan ke Kuala Lumpur, ke Pelda dan Pelkra. Di sana saya kira itu yang banyak dijadikan model pengelolaan kebun yang melibatkan petani, atau Pelkra yang mengkonsolidasi lahan-lahan petani sempit menjadi dalam skala ekonomi. Ya, jadi itu bisa jadi model. Ini yang sekarang kita lagi siapkan. Nah, berikutnya, nah dalam waktu halaman berikutnya, dalam waktu yang sekarang kita memang lagi fokus untuk mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk merespon perkembangan ekonomi, UMKM dan koperasi dalam era COVID-19 ini. Nah, tadi seperti saya sampaikan, pembelian produk pertanian, koperasi, dan UMKM oleh pemerintah ini akan menjadi, sudah diminta oleh Pak Presiden. Jadi ini menyangkut misalnya komoditas beras, telur, ayam, daging, buah, sayur-sayur. Ini yang akan diminta diserap oleh Bulog, oleh BUMN pangan lah. Ada Bulog, ada RNI, Berdikari, dan lain sebagainya. Nah, nanti saya kira beberapa komoditi kan bisa disimpan lama dalam gudang beku maupun gudang yang lain, dan nanti bisa dilepas lagi ke market ketika ekonomi membaik. Jadi kami juga punya program yang masih dalam proses pembahasan baik anggaran maupun operasional. Jadi tadi dari komoditi yang diserap oleh BUMN pangan, lalu kami salurkan lewat program warung tetangga. Jadi disalurkan ke warung-warung sembako tradisional lewat menggunakan aplikasi digital dari BGR. Nah, sebenarnya sekarang ini warung-warung tradisional ini juga sudah mendapatkan suplai barang dagangan mereka yang jauh lebih murah lewat aplikasi dari beberapa perusahaan e-commerce. Ya, bahkan ada program warung yang retail modern yang bisa melibatkan modal-modal kecil yang bisa mendapatkan barang dagangan dari industri yang
lebih murah 12%, sehingga warung-warung ini nanti bisa bersaing dengan jaringan retail modern. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, nah kira-kira ini ya yang kita mau bongkar. Kenapa kita mendesain ini? Sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir, saya waktu itu di KSP juga ikut menjadi sayap istana untuk terus-menerus memantau perkembangan ekonomi. Selama 5 tahun terakhir kita bisa bertahan 5% pertumbuhan ekonomi, ya, sementara negara tetangga mungkin lebih rendah, walaupun ada juga yang lebih tinggi dari kita. Itu kalau kita cermati, pertumbuhan ekonomi kita itu banyak tergantung kepada kekuatan ekonomi domestik, yaitu belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat yang mencapai lebih dari 50%. Sehingga sebenarnya kalau kita sekarang ini, dunia sedang secara global sedang mengalami pelambatan ekonomi, sebenarnya kalau kita bisa, karena kita lebih banyak tergantung kepada kekuatan ekonomi domestik, asal kita bisa betul-betul mengefektifkan market di dalam negeri yang cukup besar, 250 juta, saya kira kita memang masih bisa bertahan. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana tata niaga kita menjadi lebih baik, bagaimana produsen di hulu, di pertanian, di perikanan bisa terhubung dengan market, lalu juga bagaimana daya beli masyarakat juga membaik, sehingga ekonomi bisa berputar. Karena itu sebenarnya kebijakan bantuan sosial yang sekarang digelontorkan begitu banyak ke masyarakat sampai bulan September ini, dan juga pembiayaan yang murah juga yang kita gelontorkan, ini kan sebenarnya diharapkan bisa memperkuat daya beli masyarakat, lalu juga permodalan bagi UMKM untuk memulai usaha baru, ya, pasca COVID ini, itu juga kita harapkan bisa menstimulir dinamika bisnis ini. Nah, menjadi penting di dalam kebijakan ini adalah bagaimana menyediakan kebutuhan pokok atau pangan yang murah. Sebab daya beli itu akan tergerus kalau harga-harga pangan atau kebutuhan pokok meningkat. Karena itu menjadi penting bagaimana tata niaga ini jadi lebih baik. Saya kira-kira model kayak gitu. Berikutnya ini skema bisnis korporasi petani model koperasi yang sedang kami gagas, ya. Seperti diketahui kami sekarang punya pembiayaan LPDB untuk 100% untuk koperasi, dan selama pandemi COVID kami mendapatkan suntikan baru sekitar 1 triliun, dan ini amat masih akan berkembang, nanti tergantung hasil evaluasi kita dari pelaksanaan sampai bulan September ini. Nah, ini yang saya kira-kira mungkin saya tidak harus jelaskan kira-kira skemanya seperti ini. Ya, intinya memang ini saya kira salah satu yang dikembangkan juga masukan dari Pak Chandra Gunawan, ya, mengenai dari pengalaman Agritera, dan mungkin nanti saya lebih ingin banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi selain yang pertanian, halaman berikutnya kami juga sedang mengembangkan bisnis model kemitraan budidaya udang, lahan perhutanan sosial, ini yang sudah kami uji cobakan di Muara Gembong, ya, dalam skala kecil memang, kalau nggak salah dalam skala 70 hektar waktu itu. Ini sudah cukup bagus. Jadi sebenarnya idenya adalah bagaimana petani-petani petambak kecil yang memiliki lahan pinjaman dari perhutani 2 hektar per orang dikonsolidasi dalam
skala besar, lalu kita melibatkan pihak swasta, dalam hal ini di sini BUMN sebagai off-taker produk mereka, dan lalu mereka mendapat pembiayaan dari bank begitu. Nah, dari sini kelihatan bahwa cukup berhasil, yaitu meningkatkan pendapatan petani yang luar biasa. Ya, nah ini sebenarnya uji coba sudah dilakukan dan ini sebenarnya tinggal direplikasi di tempat lain. Jadi saya kira korporatisasi seperti ini yang mungkin sekarang bisa dijadikan model untuk melakukan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perikanan yang memang rata-rata dalam skala usaha kecil. Nah, saya kira di swasta sekarang juga sudah banyak yang mengembangkan model perkebunan yang mengkonsolidasi lahan-lahan rakyat yang kecil seperti Gunung Sewu, ya. Kita tahu Gunung Sewu salah satu eksportir buah tropik, nanas, dan juga pisang, jambu, dan lain sebagainya. Ini mulai mengembangkan model kemitraan dengan petani berlahan sempit di Blitar, di Lampung Timur, dan juga saya kira hampir yang sama metode dilakukan misalnya di Jawa Tengah oleh perusahaan Pak Budi Darmawan, ya, Holtimat, atau kami bekerja sama seringnya dengan Yayasan Obor Tani. Nah, barangkali seperti itu mungkin pembuka diskusi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.